Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Dr. Zulheldi MAG, dan teman-teman seperjuangan. Di sini saya Tuti Alawiyah Tambunan dengan NIM 2414040041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 12. Yang mana bunyi ayatnya tersebut yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Dzalikal fawzul azim. Artinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adan. Itulah kemenangan yang agung. Tersebut Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 12. Adapun asbabun nuzul Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 12. Para ulama tafsir seperti Al-Wahidi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat 10 sampai 12 dari surah As-Saff turun berkaitan dengan keadaan kaum muslimin pada masa awal dakwah Islam, ketika mereka menghadapi tekanan dan ancaman dari kaum musyrik. Pada saat itu, sebagian sahabat sangat ingin mengetahui amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa bentuk transaksi atau tijarah yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Mereka memikul beban perjuangan yang berat menghadapi peperangan, intimidasi, dan ujian yang mengancam keselamatan mereka. Dalam kondisi semacam itu, turunlah ayat ini sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang bertanya tentang jalan keselamatan dan jalan yang paling diridhoi Allah. Dalam riwayat disebutkan bahwa
Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling utama dan cara mereka benar-benar dapat meraih kemenangan serta keselamatan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menyuruh orang-orang beriman dan menawarkan sebuah tijarah yang sangat agung, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penawaran ini bukan sekedar ajakan, tetapi sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada hambanya. Bahkan jalan jihad dan keteguhan iman adalah investasi yang pasti menguntungkan dan menyelamatkan dari azab yang pedih. Ayat ini juga turun pada masa ketika kaum muslimin dipersiapkan untuk menghadapi ancaman dari luar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keberanian, kesabaran, dan pengorbanan adalah bagian dari komitmen keimanan. Para ulama seperti Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat-ayat ini merupakan dorongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin tidak takut terhadap musuh dan tidak ragu untuk mengorbankan harta serta jiwa mereka demi tegaknya agama. Oleh karena itu, asbabun nuzul ayat ini berhubungan erat dengan situasi peperangan dan kebutuhan untuk menguatkan hati kaum beriman agar mereka tidak gentar dalam menghadapi tantangan dakwah. Selain itu, menurut sebagian riwayat yang disebutkan dalam tafsir Al-Wahidi, ayat ini juga menjadi bentuk jawaban atas keluhan sebagian kaum muslimin yang melihat kaum Yahudi memiliki kitab yang disebut-sebut sebagai tijarah untuk keselamatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tijarah yang benar-benar menyelamatkan adalah beriman dengan sungguh-sungguh dan berjuang sepenuh hati. Dengan demikian, ayat 10-12 ini berfungsi sebagai penegas, penyemangat, dan pengaruh menuju amalan terbaik yang membawa kemenangan dan keselamatan abadi. Selanjutnya yaitu penafsiran Quran surah As-Saff ayat 10-12. Pertama, menurut tafsir Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, ayat 10-12 ini menunjukkan bagaimana Allah dengan penuh rahmat dan kelembutan menawarkan kepada orang-orang beriman sebuah tijarah atau perdagangan yang jauh lebih berharga daripada seluruh keuntungan dunia. Istilah tijarah dipakai karena manusia cenderung memahami konsep keuntungan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan amal iman dan jihad sebagai transaksi yang mendatangkan keuntungan yang tidak terhingga. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perdagangan yang dimaksud adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan keyakinan yang benar disertai ketaatan serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jihad dalam penafsiran Ibnu Katsir tidak hanya bermakna peperangan fisik, tetapi mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk membela agama melalui pengorbanan materi, tenaga, kemampuan, maupun keberanian menghadapi tantangan. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan atas dosa-dosa yang surga yang kekal. Sebuah tempat penuh kenikmatan dengan aliran surga, sungai-sungai di bawahnya. Penutup ayat ini itulah kemenangan yang besar menurut Ibnu Katsir, menunjukkan bahwa tidak ada keberuntungan yang melebihi keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga yang mulia. Selanjutnya tafsir menurut At-Tabari. At-Tabari memandang ayat ini sebagai seruan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendalam untuk menguji keteguhan iman orang-orang beriman. Penggunaan kata tijarah dianggapnya sebagai pendekatan Allah kepada manusia dengan bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa keuntungan. Manusia secara fitrah selalu mencari transaksi yang paling menguntungkan, dan Allah menunjukkan bahwa transaksi yang paling utama adalah pengorbanan untuk agamanya melalui iman dan jihad. At-Tabari menjelaskan bahwa jihad yang disebut dalam ayat ini meliputi sebuah bentuk keseriusan dan pengorbanan seorang mukmin dalam menegakkan menghadapi ujian. Allah lalu menjanjikan kepada mereka untuk dapat tempat yang sangat mulia, yaitu surga Aden, sebuah tempat tinggal yang abadi dan penuh ketenangan. Bagi At-Tabari, ayat ini bukan sekedar ajakan untuk beramal, tetapi penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri menunjukkan jalan hidup yang membawa manusia pada keuntungan abadi. Menurut tafsir menurut Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat ini memiliki
hubungan yang sangat kuat antara iman, pengorbanan, balasan. Ia menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap memiliki iman yang sempurna jika tidak bersedia memperjuangkan agama Allah. Jihad menurut Al-Qurtubi bukan hanya perang, tetapi setiap usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan melawan kebatilan. Seruan Allah ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan hamba-hambanya dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh balasan yang sangat besar. Ketika Allah menjanjikan ampunan dan surga, itu menunjukkan bahwa pengorbanan seorang mukmin tidak akan pernah sia-sia. Surga yang digambarkan sebagai taman yang dialiri sungai-sungai dan tempat istimewa di surga ada dan merupakan simbol kenikmatan sempurna dan kedudukan mulia. Selanjutnya itu pembahasan dalam konteks pendidikan. Quran surah As-Saff ayat 10 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih? Ayat ini ditempatkan dalam konteks pendidikan, memiliki nilai-nilai fundamental yang dapat membentuk karakter, paradigma berpikir, serta orientasi belajar seorang peserta didik. Pendidikan yang berlandaskan pada ayat ini tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga dimensi spiritual, moral, dan tujuan hidup. Ayat ini juga mengandung konsep tijarah atau perdagangan, yang dalam konteks pendidikan dapat dipahami sebagai proses pertukaran antara usaha dengan hasil pendidikan. Pendidikan ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba, tetapi melalui proses investasi, kerja keras, kejujuran, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Sama seperti seorang pedagang yang harus jujur, cerdas, teliti, dan sabar, seorang pelajar pun harus memiliki sifat-sifat tersebut dalam mencari ilmu. Dalam bingkai pendidikan Islam, ayat ini juga mengajarkan pentingnya orientasi akhirat dalam proses pendidikan. Tujuannya disebutkan dalam ayat ini, tunjikum min azabin alim, mengorbankan bahwa ilmu harus mengarahkan manusia menuju keselamatan, bukan sekedar keterampilan duniawi. Yang ayat ke-11 itu ayat ini menegaskan bahwa bentuk perdagangan yang ditawarkan oleh Allah dalam ayat ini sebelumnya terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta maupun jiwa. Ketika ayat ini diletakkan dalam konteks pendidikan, ia membuat prinsip-prinsip pendidikan karakter, pembentukan kepribadian, serta arah pengembangan peserta didik agar menjadi manusia yang berintegrasi, berdaya juang tinggi, dan memiliki orientasi hidup yang besar. Dalam perspektif pendidikan, unsur keimanan yang disebutkan dalam ayat ini menjadi fondasi moral dan spiritual bagi setiap aktivitas belajar. Keimanan yang dimaksud bukan sekedar pengakuan verbal, tetapi keyakinan yang melahirkan akhlak, komitmen, dan pengamalan. Konsep jihad dalam ayat ini ketika ditempatkan dalam pendidikan bukan dimaknai sebagai peperangan, tetapi sebagai kesungguhan, kerja keras, dan daya juang dalam penuntut ilmu. Jihad dalam pendidikan berarti kesediaan bersungguh-sungguh, mengarahkan tenaga dan waktu, mengorbankan kenyamanan, dan berkomitmen untuk terus berkembang. Siswa yang memiliki semangat jihad akan memiliki etos belajar yang kuat, tidak mudah menyerah, mampu menghadapi kesulitan akademik, dan memahami bahwa proses belajar memerlukan pengorbanan. Inilah nilai jihad yang bersifat konstruktif dan membangun dalam kehidupan seorang pelajar. Selanjutnya Quran surah As-Saff ayat 12. Ayat 12 ini menggambarkan janji Allah berupa ampunan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat tinggal yang indah, dan disebut sebagai kemenangan yang agung. Dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan bahwa proses belajar harus memiliki orientasi spiritual dan tujuan jangka panjang. Ilmu bukan hanya untuk memperoleh prestasi duniawi, tetapi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak, dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Penutup ayat ini, Zalikal fawzul azim, menegaskan bahwa keberhasilan terbesar dalam pendidikan adalah terbentuknya manusia yang beriman,
berakhlak mulia, dan memiliki arah hidup yang benar. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan bahwa pendidikan Islam harus mencakup aspek intelektual, moral, dan spiritual sekaligus agar peserta didik mencapai keberhasilan yang sejati dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.